Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kami mau menyampaikan materi tentang craftsmanship in architecture, material culture in building. Ada beberapa materi yang akan kami sampaikan. Pertama adalah pengertian mengenai craftsmanship itu sendiri, kemudian relasi craftsmanship dengan arsitektur, dan kemudian beberapa materi yang terkait dengan contoh-contoh craftsmanship dalam arsitektur dan relasinya dengan kasus-kasus untuk beberapa material bangunan. Pertama, bahwa materi ini kami ambilkan dari beberapa referensi. Pertama adalah dari buku Craftsmanship into the Pursuit of the Thing Well Made oleh Bill Steichen, ini tahun 2015. Kemudian terkait dengan Facade Construction Manual oleh Herzog tahun 2018, dan juga buku yang ketiga Masonry Construction Manual dari Ramke tahun 2018. Pertama, kami akan menyampaikan tentang craftsmanship. Craftsmanship ini dikenal sebagai topik yang sering disalahpahami. Ya. Craftsmanship sering dilihat sebagai tindakan anachronistik atau ketidaksesuaian kronologis dalam satu karya utama yang gagal memainkan peran yang berarti dalam budaya kontemporer. Namun, seperti diakui oleh banyak kritikus, bahwa craftsmanship ini menunjukkan cara kerja yang melampaui kerja manual sebagai sikap terhadap pekerjaan. Jadi, melalui perspektif baru, craftsmanship dapat dihidupkan sebagai cara kerja yang valid dan berharga dalam arsitektur kontemporer. Craftsmanship dalam pengertiannya berawal dari istilah bahasa Jerman, Kraft, yang artinya adalah kekuatan, kemudian diambil dari craft, sebuah kata Inggris kuno, yang berarti adalah kebijakan, kecerdasan, keahlian, profesi, trade, kemudian kekuatan, bakat, dan juga keunggulan. Kemudian istilah ini berkembang menjadi craft, bahasa Inggris, yang artinya adalah sebuah aktivitas yang melibatkan bagaimana membuat sesuatu yang di dalamnya penuh keahlian dengan menggunakan tangan. Ini menurut pengertian craftsmanship menurut Webster 2014, dan juga Webster 1913 mengatakan sebagai dexterity atau ketangkasan dalam mengerjakan secara khusus, secara manual. Gitu. Kemudian craftsmanship sebagai metode merancang sebenarnya ini berkembang dari istilah craftsmanship yang oleh Christopher John di situ menjadi sebuah metode merancang yang menurut evolusi merancang mulai dari craftsmanship atau craft evolution, kemudian berkembang menjadi draughtsmanship, dan selanjutnya menjadi metode desain metode yang sekarang banyak kita gunakan. Di mana dalam suatu perencanaan
atau perancangan dengan metode craftsmanship ini dilakukan dengan mengandalkan kreativitas atau kerajinan seni semata oleh sang perancang. Jadi benar-benar si perancang ini terlibat langsung sebagai seorang seniman. Nah, ciri-ciri perencanaannya adalah bahwa kreativitas tersebut akan menghasilkan suatu bentuk karya seni yang bagus dan indah. Yang kedua, pelaku perencanaan ini merupakan perancang dengan skill atau keahlian yang terlatih. Yang ketiga, hasil akhir sebagai penyempurnaan atas kesalahan perancangan ini biasanya dibuat dari penyempurnaan atas kesalahan yang dibuat sebelumnya. Sebagai contoh, misalnya ornamen-ornamen pada candi, bagaimana membuat candi kalau di Indonesia, bahkan di arsitektur klasik itu menjadi bagian dari bangunan yang penuh dengan ornamen dan detail-detailnya. Pengertian craftsmanship ini sangat penting di dalam proses arsitektur saat ini. Yang terpenting adalah bukanlah keterampilan dan ketangkasan manual, tetapi sesuatu yang tersimpan dalam pikiran pekerja atau si arsitek. Sesuatu ini sebagian adalah pengetahuan mendalam tentang karakter dan penggunaan alat, bahan, serta proses kerajinannya yang telah mentradisi. Pengetahuan yang memungkinkannya untuk memahami dan mengatasi secara terus-menerus. Ini yang penting difahami bagi para arsitek. Renzo Piano berbicara tentang arsitektur, bahwa karya seseorang yang tidak memisahkan pekerjaan pikiran dan pekerjaan tangan itu sebuah craftsmanship yang ini melibatkan proses melingkar dari ide ke gambar, dari gambar ke eksperimen, dan dari konstruksi kembali ke ide lagi. Nah, menurut Bierstein, bahwa craftsmanship dapat dipahami sebagai serangkaian tindakan yang disengaja berdasarkan eksperimen, kesalahan, dan modifikasi yang dilakukan terus-menerus dan berulang yang pada akhirnya dapat mengarah pada hasil yang inovatif. Nah, proses ini menjadi satu bagian dari metode merancang bagi si arsitek seandainya ingin menggunakan metode craftsmanship ini sebagai satu keberhasilan karya. Satu lagi yang perlu kita pahamkan di sini adalah tentang fasad. Kenapa fasad ini perlu kami sampaikan? Karena hampir kebanyakan gagasan-gagasan yang dikembangkan oleh arsitek melalui proses craftsmanship itu ada di bagian fasad. Nah, fasad itu adalah sesuatu yang berada di antara sisi luar bangunan dan sisi dalam bangunan. Sisi fasad, kondisi-kondisi persyaratan yang ada di luar fasad, itu di sana ada biasanya kondisi-kondisi iklim yang ada di luar bangunan, yang secara fluktuatif sangat besar. Apakah itu berupa radiasi matahari, temperatur udara, kelembaban, ya, angin, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang ada di dalam adalah biasanya kondisi-kondisi iklim yang ada climate, ya, internal climate yang dalam ada bangunan yang membutuhkan fluktuasi minimal. Membutuhkan satu persyaratan-persyaratan misalnya kenyamanan temperatur, kualitas dan kuantitas cahaya, kemudian ada pertukaran dan udara atau aliran udara segar yang dapat diterima, kemudian juga kecepatan-kecepatan udara, dan juga kenyamanan akustik, ya, yang diharapkan. Nah, juga ada fungsi-fungsi perlindungan dari
perubahan ya kondisi ya, misalnya di situ di antara di fasad ini ada fungsi-fungsi yang harus terpenuhi dia sebagai fasad, apakah ia sebagai isolasi atau damper, juga sebagai blocking atau mencegah, juga atau filter ya, penyaring, juga penyimpanan energi ya, dan seterusnya. Juga terkait dengan fasad sebagai fungsi-fungsi kontrol, ini biasanya ada outset, adalah ada isolasi termal, ya, ada sun shading, ya, juga ada lain-lainnya, pengukuran iklim mikro. Kemudian suplemen-suplemen yang diukur langsung di dalam itu, misalnya ada proteksi dari glare, filter untuk view keluar, juga refleksi dari apa namanya cahaya siang, cahaya alam. Kemudian ada fasad ini sebagai juga bisa diolah sebagai bagian dari sesuatu yang terintegrasi di fasad. Misalnya integrasi udara dan air, pengumpul air, ya, juga terintegrasi terhadap dinding solar, ya, cahaya matahari misalnya, ada kaitannya dengan photovoltaic system misalnya, atau sebagai media distribusi jaringan kabel, atau sebagai recovery terhadap panas, ya. Kemudian suplemen di teknologi bangunan di dalam ruang itu misalnya ada convection heater, ada artificial lighting, juga teknologi penghawaan ruang. Kemudian selanjutnya kami akan coba pahami itu semuanya melalui beberapa material. Ada 3 material yang akan kita bahas di sini. Pertama adalah timber atau kayu, kemudian nanti ada masonry atau batu bata, dan juga natural stone atau batu alam. Pertama adalah kayu. Kayu ini dicontohkan, sebuah contoh gambar sebelah kiri adalah sebuah bagaimana unsur-unsur craftsmanship ini olah untuk ya, sehingga itu akan berfungsi selayaknya fasad terkait dengan kondisi di luar dan di dalam bangunan. Juga beberapa elemen-elemen yang ada di atap, ya, dengan segala tekstur, dengan segala fungsinya sebagai isolasi, ya, dengan pola-polanya yang karakter mungkin ada kaitannya dengan kultural setempat, itu merupakan bagian dari pendekatan-pendekatan untuk memunculkan secara fungsional maupun kultural, ya, yang berada di konteks di lingkungannya. Yang sebelah kanan adalah interior, bagaimana memadukan elemen-elemen craftsmanship di sini untuk sebagai ceiling, ya, yang diekspos, dan juga bagian dari lantai dan dinding, serta bagaimana relasi kebutuhan-kebutuhan untuk dialecting di dinding. Nah, ini beberapa hal yang nanti akan kita kupas dengan mengambil contoh bangunan dari beberapa dekade terakhir, bagaimana perbedaan yang sangat besar memberikan keragaman untuk menginspirasi kita dari material kayu menjadi karakteristik yang tak terlupakan dalam proyek arsitektur yang sesuai untuk masa depan. Konstruksi dari banyak struktur yang ditunjukkan dalam gambar-gambar berikut akan dijelaskan secara singkat dan diilustrasikan pada bagian berikutnya. Pengaruh dimensi kultural.
ini menjadi satu relasi ya, sinkronistik ya. Sinkronistik antara para perajin untuk menciptakan dalam proses craftsmanship ya, bagaimana relasi antara alat yang dimiliki pada saat itu, kemudian bahan dalam hari ini kayu, dan juga teknik ya, bagaimana mengolah mereka menjadi satu sistem-sistem struktur, konstruksi, maupun bagaimana membentuk satu pattern pola-pola tertentu. Ini akan melibatkan secara dimensi kultural yang mereka miliki ya. Ada ungkapan simbolik-simbolik terhadap yang mereka rasakan perlu untuk diungkapkan di dalam elemen-elemen bangunan ya. Jadi juga warna mungkin, juga bentuk mungkin ya, terkait dengan kemampuan mereka menggunakan atau membentuk dengan kondisi alat yang mereka punyai pada saat itu. Nah, tentu nanti terkait alat ini di era craftsmanship pada saat ini, tentu akan didukung alat-alat yang berbeda. Alat-alat pertukangan yang dulu hanya berupa gergaji, palu, kemudian dan alat lainnya, tentu akan menghasilkan yang berbeda ketika saat ini dengan menggunakan alat-alat bantuan mesin, ya, mesin. Ini juga satu sisi lain, bagaimana craftsmanship ini terkait ya relasi dengan kondisi alam dan kultur masing-masing. Ya, ada yang bentuk-bentuk ini muncul karena ungkapan-ungkapan simbolis, ada bentuk-bentuk ini muncul karena relasi dengan iklim, ya, dengan bangunan panggung, dengan kondisi kelembaban, sehingga muncullah bukaan-bukaan, bagaimana relasi-relasi terkait dengan pattern ya yang mereka ungkapkan seperti di atap ya. Ini semuanya menunjukkan ada suatu dimensi-dimensi kultural yang terkait bagaimana pola-pola ini muncul, bentuk-bentuk itu dimunculkan. Ini satu sosok yang lain ya. Bagaimana pattern, pola, ya, keahlian mereka menyusun dan membentuk elemen-elemen setiap bagian arsitektur ini benar-benar mencerminkan relasi kultural pada zamannya atau lingkungannya. Nah, ini yang lebih, kalau kita ini lebih melihat bagaimana perkembangan ini, tentu akan bisa dibaca dimensi-dimensi kultural ini muncul ya dengan alat-alat yang mencerminkan alat-alat di balik itu semuanya ya. Ada satu bentuk-bentuk keteraturan, dimensi yang pasti, tingkat kehalusan ya. Ini semuanya mencerminkan alat, juga bahan. Bahan kayu tidak hanya diolah dari alam langsung, tapi melalui suatu proses olahan-olahan, kemudian mereka baru mencoba membentuk menjadi bentuk-bentuk elemen bangunan ya, yang dengan teknologi dan alat yang mereka punya. Ya. Tentu melalui proses-proses yang lebih ya, craftsmanship-nya ini tidak melulu dengan tangan, tapi tangan yang dibantu oleh alat-alat tertentu sehingga menghasilkan satu karya yang berbeda. Bisa dibandingkan dengan ini yang zaman waktu itu alatnya masih tertentu, bagaimana tekstur, kehalusan, ya, kerapihan itu mencerminkan keindahan tersendiri. Ya. Jadi bagi arsitek tentu akan punya kreasi-kreasi berpikir untuk mengungkapkan pola-pola ini, itu dibutuhkan pemahaman si arsitek
untuk bisa mengerti ya karakteristik bahan, juga bagaimana itu bisa diolah ya sesuai karakternya. Ya, apakah itu kayu, mungkin batu, ya, tentu ada dimensi kultural lainnya yang melatar belakanginya, ya, sehingga tidak menghilangkan arti kesan makna dari pola-pola yang atau elemen-elemen craftsmanship yang dihasilkan. Nah, ini bisa dilihat ini dulu ya pola-pola kerajinan, mungkin di fasad, mungkin di struktur ya dinding yang mereka hasilkan. Ini juga pola-pola di atap maupun di fasad dari craftsmanship yang mereka hasilkan. Nah, fasad ini berkembang. Yang satu ini adalah fasad yang lain, fasad di era modern. Bagaimana craftsmanship ini diolah oleh para arsitek ya dengan sudah menggunakan alat yang lebih canggih begitu ya. Mereka mengolah dengan tangan, namun didukung oleh suatu alat-alat yang lebih canggih sehingga menghasilkan satu karya yang berbeda ya. Karena di sini sudah mulai ada bahan kaca dipadukan dengan kayu, dipadukan dengan apa namanya baja ya, sehingga bisa dirangkai menjadi satu craftsmanship ya, artinya karya si arsitek yang betul-betul sudah melibatkan dukungan-dukungan alat maupun teknik yang berbeda. Ini sama satu contoh dari fasad sebuah rumah tinggal ya, dengan apa namanya struktur kayu. Jadi semuanya masih kayu yang kita jelaskan di sini. Kemudian bagaimana memadukan itu semuanya ya melalui mengungkapkan dalam sebuah bentuk melalui integrasi beberapa bahan ya atau yang disatukan, artinya kayu dipadukan dengan ikatan-ikatan baja ya seperti struktur pada ruangan ini ya, ada join-join yang diperkuat dengan material baja dan sebagainya. Ini juga craftsmanship yang diungkapkan oleh para arsitek ya yang mencoba memahami bagaimana sifat bahan melalui alat-alat pada saat ini ya, sehingga bisa menghadirkan suatu bentuk maupun elemen detail yang tidak sekedar fungsional ya, tapi cukup estetis. Ini juga sama elemen-elemen kayu yang dicoba disusun sedemikian rupa, meskipun ini struktur baru, tapi ada suatu karakter-karakter ya bangunan-bangunan lama yang ingin ditonjolkan sehingga memberikan satu makna yang berbeda. Ini lebih modern ya. Bagaimana struktur kayu ini dipadukan dengan elemen-elemen kaca dan sebagainya sehingga bisa mengungkapkan pattern-pattern arsitektur modern. Nah ini sebuah craftsmanship juga terkait dengan bagaimana susunan dinding yang dirancang sebagian rupa sehingga karakter-karakter susunan balok-balok dinding-dinding kayu ya dengan pola-pola alami
yang menggunakan ya balok-balok kayu utuh maupun balok-balok yang sudah diolah, sehingga karakter visualnya akan nampak seperti bangunan-bangunan pada era awal-awal ya konstruksi kayu. Nah, ini ada satu kreativitas lain, bagaimana memadukan antara bentuk dan material, ya, namun dengan sudah menggunakan prinsip-prinsip struktur, ya, dengan menggunakan kabel baja dan lain-lain. Ini suatu detached houses, jadi ada rumah yang melebar di atas, ya, kemudian dengan menggunakan material-material kayu dengan detail-detail pola-pola sambungan-sambungan kayu yang diekspos sedemikian rupa, dia merupakan suatu karya, ya, craftsmanship yang menarik. Nah, ini sisi lain, kayu-kayu olahan, bagaimana kayu-kayu olahan itu dirangkai, ya, menjadi satu karakter yang spesifik. Ini juga kayu-kayu olahan, tentu dengan teknologi bagaimana olahan-olahan kayu itu bisa dilengkungkan, ya, sehingga menjadi struktur yang kuat. Nah, ini sama, ya, sebuah rumah. Ini struktur menggunakan bahan dasar bambu, ya, bagaimana itu dirangkai sedemikian rupa sehingga menjadi satu tampilan fasad yang khas, ya. Oke, selebihnya adalah batu bata. Jadi batu bata ini menjadi satu bagian juga craftsmanship di era masa lalu, karena sejak dari bahannya yang dibuat oleh tangan, ya, kemudian disusun dengan teknik-teknik tertentu untuk bisa tegak berdiri, ya. Jadi ada satu persyaratan bagaimana sambungan-sambungan batu bata atau penyusunan batu bata ini memenuhi syarat untuk konstruksi. Di satu sisi itu juga ada satu pola-pola yang dihasilkan secara visual, ya, sehingga menjadi susunan-susunan yang begitu menarik untuk ditampilkan. Nah, ini satu contoh bagaimana kreasi craftsmanship ini di dalam fasad bangunan. Ada beberapa hal yang berbeda, ya, karena batu bata ini disusun tidak secara alami sebagai bahan yang biasanya terletak di tanah, ya, tapi ini menggantung, ya, sehingga ada satu inovasi-inovasi yang terkait dengan bagaimana batu bata berfungsi sebagai ini, jadi dinding atau screen, ya, yang menggantung. Nah, tentu untuk bisa berdiri seperti ini ada satu inovasi teknologi dengan menggunakan pola-pola susunan batu bata. Jadi relasi-relasi tuntutan eksternal atau outside, ya, di luar fasad dan di dalam fasad ini satu akan menjadi satu pertimbangan dalam
menggunakan material batu bata ini. Ini sisi-sisi lain elemen batu bata yang memang disusun sesuai dengan ketentuan-ketentuan persyaratan teknisnya, ya. Nah, bagaimana menyusun pola-pola batu bata ini, ya. Tentu aturannya sangat banyak, ya. Nah, ini juga bagaimana susunan batu bata dengan teksturnya yang ditonjolkan, kemudian juga sebagai bentukan-bentukan tidak hanya lurus tapi juga lengkung. Nah, ini bagaimana peran arsitek di dalam memahami satu permukaan, ya, pembatas di dalam interior, dan memadukan elemen dinding batu bata ini sehingga cukup indah secara visual karena perpaduan antara tekstur, cahaya, dan penempatan permukaan, ya, pengaturan permukaan dengan tonjolan-tonjolan batu bata. Nah, ide-ide inovasi yang terkait dengan karakter bahan secara visual ini, baik bagaimana memahami karakter batu bata dengan teksturnya, dengan warnanya, dan bagaimana cara teknik penyusunannya, itu diperlukan bagi arsitek yang ingin memasukkan unsur craftsman ini, ya. Ini tidak dapat dirancang oleh para arsitek yang tidak memahami tentang karakter konstruksi batu bata ini. Juga di sisi kanan ini, bagaimana elemen-elemen batu bata ini bisa disusun dengan memberikan rongga-rongga sehingga tetap bisa tegak berdiri. Artinya kokoh, ya, secara konstruksi, ya. Bagaimana ini perlu diketahui bagaimana arsitek memahami, ya, tentang ketentuan persyaratan teknis pemasangan batu bata. Ini sisi lain permainan tekstur permukaan. Ada yang dengan penonjolan, ada yang dengan perlubangan, sehingga bisa memberikan efek-efek penataan yang dikaitkan dengan cahaya matahari, atau tekstur permukaan yang memberikan kesan permukaan tertentu, ya. Nah, ini tentu melibatkan satu pemikiran, pengalaman juga. Kalau arsitek tidak memahami tentang bagaimana konstruksi ini dibuat dengan ketentuan syarat-syarat teknisnya, tentu akan kesulitan. Berikut ini juga ada bagaimana pola-pola yang lain yang bisa ditampilkan. Apakah itu terkait dengan susunannya, ya, memadukan batu bata dengan material batu lainnya, ya. Jadi ada batu alam dikenakan dengan batu bata. Ya. Ini satu pola-pola interior yang menggunakan batu bata. Karakter yang lain hingga menyusun menjadi pattern-pattern tertentu dengan bentuk lengkung seperti ini, ya, dengan cantilever seperti ini, ya. Itu tentu membutuhkan satu pemahaman tentang teknis, ya, untuk konstruksi batu bata ini. Ini juga yang lainnya. Oke, yang ketiga ini yang terakhir kaitannya dengan natural stone, artinya batu-batu alam. Ada beberapa macam natural stone. Itu ada igneous rock, ada metamorphic, ada sedimentary. Ini nama-nama ada kelompok-kelompoknya. Nah, ini bagaimana contoh batu alam ini bisa disusun, ya, terkait dengan fasad yang dihasilkan. Kemudian, nah, ini beberapa pola lain
dari warna, pengaturan warna, pengaturan polanya, ya. Ada yang memilih dengan kesatuan warna karena batu-batu alam ini kan dihasilkan secara alamiah ya. Sehingga kadang-kadang warnanya tidak bisa begitu sama persis. Jadi mungkin ada beberapa tidak teratur yang tentu membutuhkan keahlian arsitek untuk menata itu. Ya. Ada yang dicampur, ada yang dipilah, ada yang dipilih. Ya. Dipilih artinya dipilih memang warna-warna yang sama, kemudian dipilah karena ada beberapa warna yang berbeda, sehingga memang sengaja dikelompokkan atau dicampur seperti ini. Sebelah kanan. Nah ini juga sebetulnya ini batu alam ya. Yang ini kiri batu bata, yang ini adalah batu alam yang tentu menghasilkan satu dan cara-cara pemasangan yang berbeda. Nah ini batu alam, ya, ada andesit, ada granit, ya, yang masing-masing bisa diolah dengan cara dipotong dan disusun sedemikian rupa, sehingga ada satu pola-pola yang bermacam-macam yang dihasilkan. Arsitek yang akan mengolah di sini, ya, tanpa mengabaikan ketentuan-ketentuan teknis yang disyaratkan. Nah, teknik-teknik pemasangan natural stone ini, batu alam ini ada bermacam-macam. Ada teknis-teknis kering yang semacam ini, ya. Jadi memang batu ini akan diikat, ya, tidak menggunakan campuran semen dengan air, tapi diikat dengan lem dengan konstruksi baja di belakangnya. Kenapa? Ya, karena bahan ini memang sering jika menggunakan konstruksi basah itu akan mengeluarkan ya pada saat bereaksi dengan alam kena air hujan dan sebagainya, dia akan mengeluarkan semacam getah-getah gitu ya yang keluar dari nat-natnya sehingga akan merusak permukaan ya dan warna batu alam tadi. Sehingga teknik pemasangan kering seperti ini perlu dipahami juga oleh para arsitek bagaimana supaya berhasil menata memasang ya batu alam tadi. Nah ini teknik yang lain dengan memasang dengan frame ya yang mengelilinginya. Nah ini yang secara alami ditempel. Oke. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan terkait dengan batu kayu ya sebagai bagian dari material yang diolah untuk menghasilkan karya dengan metode craftsmanship ya di dalam arsitektur. Beberapa referensi yang bisa digunakan ada 3 yang kami ambil dari Craftsmanship and Pursuit of the Thing Well Made. Ini Bierstaeken 2015 dari Kanada. Kemudian Herzog ya, ini banyak mengungkapkan tentang konstruksi manual konstruksi ya untuk fasad, juga masonry construction manual untuk batu dan batu bata. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.